Selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa merasakan vitalitas apapun di tempat ini. Semuanya sunyi senyap, seolah-olah dia hanya berada di laut barat yang kosong. Itu seperti sebuah makam. Tepat ketika Xiaoyan menutup matanya, tiba-tiba ada suara samar datang dari sekitar. Balas dendam untuk kami. Balaskan kebencian atas darah kami. Saat suara kebencian datang dari segala arah, tidak satupun orang lain yang bisa mendengarnya, kecuali hanya Xiaoyan yang bisa mendengarnya. Sehingga Xiaoyan yang sedang duduk bersila perlahan membuka matanya. Kemudian, dalam pandangan matanya, dia melihat hantu-hantu yang melayang-layang di sekitarnya, sehingga tempat ini terlihat seperti neraka. Melihat pemandangan itu, hati Xiaoyan tiba-tiba menegang saat ini. Perasaan ini membuatnya merasa tidak nyaman, karena saat ini dia bisa merasakan ratapan jiwa-jiwa yang mati datang dari kehampaan Laut Barat. Dan itu membuat hati Xiaoyan terasa seperti ditusuk jarum yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga hal itu membuatnya menjadi sangat khawatir. Bagaimanapun, benua Qi, pertarungan dan benua Dodi, semuanya lahir di kehampaan Laut Barat. Dan alasan mengapa Xiaoyan merasakan hatinya sakit adalah karena setiap kali dia meninggalkan dunia sensi, setiap kali dia kembali, segala sesuatu yang ingin dia lindungi akan menjadi ketiadaan. Bagaimanapun, Xiaoyan lahir di kehampaan Laut Barat, dan inilah rumahnya sendiri. Tapi kekosongan di Laut Barat adalah yang pertama dijarah. Dan semua bintang di langit hampir tidak bisa lepas dari serangan Taisu. Kemudian menjarah semua sumber daya bintang-bintang tersebut, sehingga seluruh sumber daya di Laut Barat menjadi kosong. Pada saat yang sama, Xiaoyan tidak dapat membayangkan metode cloning dari Taisu, dan sudah berapa banyak prajurit Taisu tanpa jiwa yang telah lahir. Meskipun mereka tidak punya jiwa, tapi dengan memakai baju besi dewa palsu, maka mereka juga memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Bahkan dengan jumlah mereka yang besar, itu sudah cukup seperti kawanan belalang yang melewati sebuah bintang, sehingga menyebabkan kekacauan pada setiap bintang di kekosongan Laut Barat. Sebenarnya, pengaturan apa yang dibuat Ratu? Meskipun ada begitu banyak dewa abadi di dunia kuno, dewa iblis abadi, tapi kekuatan dunia sensi seharusnya lebih tinggi daripada kekuatan dunia kuno, dewa iblis abadi. Namun, mengapa Anda tidak melawan mereka? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak dapat memahami pengaturan Ratu. Jadi pasti ada sesuatu alasan yang tidak diketahui Xiaoyan. Mengapa Ratu tidak memilih untuk melawan? Oleh karena itu, Xiaoyan perlu kembali sekarang. Jadi, meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi, dia harus segera bertemu Ratu untuk memahami situasinya secara detail. Dan sekarang, Xiaoyan terus mengikuti instruksi yang ditinggalkan Ratu untuk pergi ke kosongan Beiming dulu. Pada saat ini, formasi bergerak langsung menyelimuti keempat bahtera, sehingga bisa membuat kecepatan bahtera terbang lebih cepat lagi. Adapun 50.000 dewa abadi, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka juga mengaktifkan formasi gerakan dengan sangat mudah, sehingga Xiaoyan tidak perlu mengambil tindakan. Kemudian dengan formasi pergerakan yang diatur oleh Sang Ratu, segera keempat bahtera yang dipimpin oleh Xiaoyan tiba di tepi kehampaan Laut Barat. Namun pada saat yang sama di lubang cacing, masih ada beberapa alam dan bintang yang kuat, atau sebuah sekte yang kuat, dan mereka tetap memilih berada di kehampaan Laut Barat sampai akhir. Namun pada akhirnya, mereka juga harus memilih untuk mengungsi, dan hanya bisa pergi dari Laut Barat. Meskipun mereka hanya sejumlah kecil orang, namun hanya sekelompok orang seperti itu. Sejak mereka meninggalkan bintang-bintang Laut Barat, setelah mereka masuki Laut Hampa, mereka selalu merasa gelisah. Karena begitu mereka bertemu dengan para prajurit Taisu, itu sama saja setara dengan mengumumkan hukuman mati. Bagaimanapun, prajurit Taisu tidak pernah menaruh makhluk hidup apapun di mata mereka, dan mereka membunuh hanya demi menjarah sumber daya mereka. Pada saat ini, di luar lubang cacing yang runtuh,
Ada 7 atau 8 bahtera dengan ukuran berbeda, karena penampilan bahtera mereka juga sangat berbeda. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa mereka tidak berasal dari kekuatan yang sama. Meskipun mereka tidak tahu, dengan bepergian bersama kelompok lain mereka akan benar-benar menghadapi bahaya. Tapi dengan merawat satu sama lain, apapun yang terjadi, mereka juga akan memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri. Segera setelah kita meninggalkan lubang cacing, selama kita meninggalkan laut barat yang kosong, kita mungkin akan aman jika berpegang pada saudari Feng Chan, kata sesosok di salah satu bahtera. Dan di antara sekelompok ini beberapa sosok yang semuanya terlahir dengan mata putih. Namun hampir sebagian besar dari mereka duduk bersila. Hanya saja, semua orang tersebut tampak pucat. Sepertinya mereka semua telah mengalami luka yang cukup parah. Sekarang dunia spiritual hancur, kata Feng Chan yang tampak pucat. Bahkan masih ada 2 garis air mata di sudut matanya. Namun tinjunya segera mengepal, seolah-olah merasa tidak enggan. Kemudian dia perlahan membuka mata indahnya, tapi sepertinya ada rasa sakit yang terpancar dari sorot matanya. Mereka membantai semua makhluk hidup dunia spiritual saya, sehingga 30 juta orang dan banyak sekali makhluk hidup di sana semua mati. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Seluruh tubuh Feng Chan sedikit gemetar, mengingat sungai darah yang keluar dari segunung mayat dan lautan mayat. Bagaimanapun dia melihat semuanya dengan matanya sendiri. Jadi bagaimana kejadian tidak menyakiti hatinya? Selain Feng Chan, ada juga Ling Fei di sampingnya. Sekarang dia terlihat lebih kurus dari sebelumnya, meskipun mereka semua juga tampak terluka parah. Tapi dia tetap menjaga Feng Chan di sisinya. Tapi itu juga masih terlihat dengan jelas. Jika dibandingkan dengan semua luka pada tubuh fisik mereka, trauma pada jiwa dan hati mereka bahkan lebih parah lagi. Bagaimanapun, mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa dunia mereka hancur, dan hanya mereka yang berhasil melarikan diri. Bahkan jika mereka dapat bertahan, ini juga berarti bahwa mereka tidak akan memiliki rumah di masa depan. Ling Fei, sekarang kita tidak akan punya rumah lagi. Sambil berbicara, air mata Feng Chan terus mengalir di wajahnya yang pucat. Kemudian dia menutupi matanya dengan tangannya, karena dia merasakan sakit di hatinya. Sepertinya, mengingat kejadian yang dia alami, dia merasa tercekik. Seolah-olah tidak ada orang lain yang merasakan hal yang sama. Namun, tepat ketika air mata Feng Chan mengalir di pipinya, tiba-tiba sebuah raungan rendah menyebar di kehampaan. Sepertinya sesuatu yang sangat cepat sedang mendekat dengan cepat ke arah mereka. Mendengar suara ini, Ling Fei tiba-tiba berdiri, kemudian dia melihat kehampaan di sekitarnya dengan mata waspada. Sialan, semuanya kita ketahuan. Ayo cepat pergi ke depan kecepatan penuh. Setelah Ling Fei selesai berteriak, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memilukan dan beberapa bahtera lainnya. Tuar! Segera cahaya dingin muncul dari kejauhan dan langsung menghantam salah satu bahtera itu dengan keras. Yang menyebabkan bahtera itu meledak seketika, karena dengan sebagian besar kekuatan sosok yang berada di dalam bahtera, tidak bisa menahan tekanan dari lautan hampa. Ketika perlindungan bahtera itu hilang, tidak butuh waktu lama bagi tubuh fisik mereka untuk hancur berkeping-keping karena tekanan kehampaan. Namun cahaya dingin terus menyapu ke arah kelompok bahtera lainnya. Awalnya mereka berkumpul, tapi dalam menghadapi serangan seperti itu, mereka harus memisahkan diri satu sama lain dengan kecepatan penuh untuk menghindari cahaya dingin yang datang. Tuar! Tiba-tiba, 2 bahtera lagi terkena cahaya dingin dan langsung meledak dengan keras. Ling Fei, kita sepertinya tidak punya peluang. Wajah Feng Chan berubah menjadi semakin pucat. Saudari Feng Chan, Ling Fei juga merasa tidak berdaya, karena meskipun kecepatan bahtera mereka telah mencapai batasnya, tapi kecepatan serangan itu jelas jauh lebih cepat dari mereka. Lagi pula, serangan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh bahtera mereka.
sehingga dalam sekejap Bahtera yang kami naiki sudah setengah hancur. Dan sisanya hanya seperti kura-kura di dalam guci yang menunggu kematian. Kemudian mereka segera melihat sekelompok sosok yang mengenakan baju besi dewa palsu dan menginjak buaya dewa Taisu yang mendekati Bahtera ini dengan kecepatan tinggi. Adapun semua orang di Bahtera ini, tampaknya bagi mereka bisa dihancurkan kapan saja. Meskipun di Bahtera yang meledak itu, sebenarnya tidak ada sosok yang jatuh, hanya mereka semuanya mati dipotong-potong dengan senjata tajam. Seolah-olah para prajurit Taisu yang membunuh mereka itu tidak lebih meremukkan seekor semut sampai mati. Bahkan sepertinya mereka tidak merasa bersalah melakukan hal seperti itu. Sehingga Bahtera yang tersisa, mereka semua terpaksa berhenti satu demi satu. Adapun para prajurit Taisu ini semuanya bergegas keluar dengan perlindungan baju besi dewa palsu, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan melalui lautan hampa sesuka hati. Adapun Bahtera, tempat Feng Chan dan Leng Fei berada, meskipun semua orang terluka parah, tapi mereka semua berdiri dengan gagah berani dan siap bertarung sampai mati. Leng Fei, apakah saya melihat ilusi? Lihat, sepertinya ada Bahtera datang ke arah kita. Feng Chan menatap ke laut kosong dan bergumam pelan. Meskipun saat ini beberapa prajurit Taisu telah bergegas ke dalam Bahtera tempat Feng Chan dan Leng Fei berada, dan mereka memegang berbagai senjata tajam dan bersiaplah untuk membunuh besar-besaran. Tapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah paksaan datang dari jarak jauh. Kemudian di kejauhan, kilatan guntur yang seperti benang sutra terlihat dan mendekat dengan sangat cepat pada rute yang tidak teratur. Jangan takut, saya telah kembali. Sebuah suara keras tiba-tiba bergema di kehampaan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.